dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Nah, ya kan? Akhirnya kebantah sendiri sama PSI yang notabene pendukung 02. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa subscribe dulu cepet. Nih subscribe dulu tuh. Babe Aldo, suara kebenaran ya, langsung itu channel backup. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, perkembangan suara pemilu ini kali ini ya, itu ada yang luar biasa juga. Ternyata bukan cuma pilpres yang bermasalah ini. Untuk caleg ya DPRD, partai-partai itu juga bermasalah sampai membuat PSI baper. Suara PSI itu naik signifikan katanya guys. Tapi banyak orang yang bilang PSI itu diduga melakukan kecurangan. PSI baper. Ini Ceril Tanzil, kami akan gugat orang yang tanpa bukti tuduh PSI curang. Buset, PSI baper lu. Jangan lupa ketua umumnya itu anak Pak Presiden juga. Kalau yang jadi yang jadi cawapres itu kan si Sulung. Ini yang ketum PSI ini si Bungsu ya. Iya betul, partai si Bungsu. Oke, kita lihat nih pernyataannya si Ceril Tanzil. Atut. Juga mau menginformasikan. Sepertinya nih orang hanya gerah dengan PSI. Padahal hanya gerah dengan PSI. Soalnya lu mencolok banget gitu naiknya gitu. Ya wajar lah orang gerah gitu aja baper lu. Baperan lu ah. Mbak Ceril nggak lagi dapat kan ya? Aduh, lanjut. Hitung-hitung kita nih naik cuma 0,5%. Kecil sekali Mbak itu angkanya. Kecil sekali, banyak. Iya, kecil sekali. Sekarang udah banyak Mbak. Saat ini ya PSI akan menggugat orang-orang yang membawa narasi menfitnah PSI melakukan kecurangan. Kalau memang yang mengatakan itu tidak membawa bukti, akan menggugat semua orang yang mengatakan curang. Indikasi kecurangannya itu ada, termasuk yang ngomong tentang indikasi kecurangan itu kalau nggak salah Roy Suryo nih, ada videonya nih. Ya, soalnya kan kita ini di Indonesia ini manusia yang punya akal gitu. Jangan samain sama ODGJ, jangan. Di Indonesia ini nggak semuanya ODGJ sayang. Lanjut. Nih videonya Om Roy Suryo nih. Khusus untuk BSI ya, saya belum buka yang di Gelora. Misalnya tanggal 15 Februari angkanya adalah 2,68%. Untuk tanggal 1 Maret itu sudah 3,02%. Ini hanya dari 10 TPS, dari saja kelihatan. Tuh, dari 10 TPS. 83.300. 40 dibagi 10 TPS itu berarti 1 TPS berapa angkanya? 8.000. Karena per TPS saja maksimal 300 ya Bang Roy ya? Makanya jadi ya saya nggak mau nyalain siapa-siapa tapi artinya dari sini sebenarnya KPU harus cepat mengkoreksi, berarti ada sesuatu yang salah. Nah,
Lah gimana kalau satu TPS itu bisa sampai segitu angkanya, ribuan begitu. Terus nggak mau dibilang ada dugaan kecurangan. Come on gitu. Ya wajar aja kalau orang curiga. Karena angka lu memang kalau dari nilai persentase mungkin dinilai kecil. Tapi kalau dari jumlah suara segitu banyaknya. Itu dari sekian satu TPS itu cuma 300 maksimal. Maksimal 300. Real, seril. Ah lu. Kalau dibilang diduga curang terus baper, mau gugat deh sono tuh orang-orang yang ngomong tuh. Ntar ya, gue di akhir akan gue coba kumpulin itu video-video di TikTok itu, ya. Tapi nggak usah deh ya, kumpulin atau enggak ya, tentang suara kecurigaan orang tentang suara PSI. Sebisa gue deh ya, kita lihat nanti. Dan ini ada juga lagi satu tokoh, gue nggak tahu siapa namanya beliau ini ya, tapi omongannya masuk akal, makanya gue ambil. Nih dengerin penjelasan beliau nih. Nih, tentang suara PSI. Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh Quick Count. Kalau PSI benar-benar lolos di parlemen, berarti itu satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh Quick Count. Nah, jadi Quick Count yang lu bangga-banggain, ternyata salah juga ya. PSI yang bantah. Tuh, di Quick Count PSI nggak masuk, kenapa di Real Count masuk? Kan? Tuh lihat narasinya di sini. Akhirnya mereka blunder lagi. Anomali hasil Quick Count yang dipuja-puja oleh pendukung 02 dibantah secara tidak langsung oleh PSI. PSI yang curang di sini. PSI yang curang menggunakan suara-suara tidak sah di tiap-tiap PPS, atau PSI memang suaranya aslinya banyak. Ayo. Buka data C1 aja yuk semua. Mungkinkah Quick Count suara untuk Pilpres juga salah? Nah. Oh ini yang ngomong pengamat politik Adi Prayitno tentang KPU adu data jika PSI lolos ke Senayan. Nah itu. Quick Count mengatakan PSI nggak lolos. Tapi iya kan? Quick Count dipercaya 02 menang. Ayo lo. Mamam bingung kan lo? Lanjut dulu nih Mas Adi Prayitno nih. Ntar gua taruh di belakang ya, Bul. Lanjut. Karena itu, bagi saya nanti, kalau memang PSI terus naik secara signifikan, dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya. Audit Quick Count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Itu udah pernah gua omongin. Dari awal, gua nggak percaya KPU. Makanya perlu audit forensik IT KPU. Audit anggota-anggota KPU, ketua KPU, komisioner KPU, audit. Karena ini udah nggak bener. Quick Count-nya udah nggak bener. Real Count-nya juga begitu. Bermasalah di mana-mana. Ayo. Sekarang PSI begini. Terus nggak mau dibilang curang. Wah. Lanjut. Oleh karena itu, Quick Count bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya Quick Count itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang dirugikan. Nanti PSI misalnya, at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Data yang diadu adalah C1 karena itu hasil resmi yang diperoleh oleh teman-teman lembaga survei yang rilis Quick Count secara terbuka dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Ya kan? Akhirnya kebantah sendiri sama PSI yang notabene pendukung 02. Ya kan? Di Quick Count PSI nggak lolos, tapi di Real Count tiba-tiba naik signifikan. Terus nggak mau dibilang curang. Udah guys, gitu aja. Nih video-videonya gue kumpulin di belakang. PSI baper amat dibilang curang. Kalau orang nggak mau dibilang curang, ya jangan ada indikasi kecurangan. Orang menduga adanya kecurangan itu karena memang suara kalian lucu gitu, dan itu dengan bukti-bukti kok. Gitu aja baper, ya. PSI baper, jangan baper lah. Yang jujur-jujur aja. Kita nih sekarang sebagai rakyat Indonesia masih punya akal sehat. Jangan dianggap semua rakyat Indonesia ini nggak punya akal sehat. Nggak semuanya UDGJ,
Gitu. Gua Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih video-video lengkapnya gua kasih sama kalian semuanya nih. Juga mau menginformasikan. Sepertinya nih orang hanya gerah dengan PSI. Padahal saya hitung-hitung kita nih naik cuma 0,5%. Kecil sekali Mbak itu angkanya. Saat ini ya PSI akan menggugat orang-orang yang membawa narasi, menfitnah PSI, melakukan kecurangan. Kalau memang yang mengatakan itu tidak membawa bukti, ya tentunya kami akan proses hukum. Khusus PSI ya, saya belum buka yang di Gelora. Itu misalnya tanggal 15 Februari, angkanya adalah 2,68%. Untuk tanggal 1 Maret, itu sudah 3,02%. Ini hanya dari 10 TPS. Dari sini aja udah kelihatan. 383.340 dibagi 10 TPS itu berarti 1 TPS berapa angkanya? 8.000. Come on. Karena per TPS saja maksimal 300 ya Bang Roy ya? Makanya. Jadi ya, saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Tapi artinya, dari sini sebenarnya KPU harus cepat mengkoreksi. Berarti ada sesuatu yang salah. Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh quick count. Oleh karena itu, bagi saya nanti kalau memang PSI terus naik secara signifikan dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya. Audit quick count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Oleh karena itu, quick count bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya quick count itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang dirugikan. Kalau nanti PSI misalnya, at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya, KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu data yang diadu adalah C1 karena itu hasil resmi yang diperoleh oleh teman-teman lembaga survei yang rilis quick count secara terbuka dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Ini kan menyangkut soal kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan hasil pileg di 2024 nanti. Kan ini yang sebenarnya ramai saat ini diperbincangkan. Selanjutnya yang menarik biasanya, kalau hasil real count yang dilakukan oleh KPU, datanya yang diinput di Serkap itu misalnya sudah mencapai 60%, biasanya kenaikan dan keturunan atau turunnya perolehan partai itu kan sebenarnya dia konstan Mas. Tidak ada yang melonjak secara signifikan karena rata-rata partai ini mendapatkan perolehan suara yang sudah proporsional dan merata. Kalau tiba-tiba ada partai politik ya, di mana hasil Serkap ini sudah di atas 65%, tiba-tiba dia melonjak sendiri, kemudian partai yang lain itu turun trennya, ini yang kemudian menjadi tanda tanya, ada apa? Oleh karena itu ya harus diaudit nanti pada akhirnya. Jadi siapapun pihak yang merasa dirugikan, ingin tahu terkait dengan peristiwa luar biasa yang terjadi pada PSI, ya memang harus rela dan terbuka untuk melakukan satu, audit investigasi, yang kedua perang data, bahwa kenaikan PSI apalagi lolos ke parlemen adalah sesuatu yang tak wajar, atau jangan-jangan memang PSI ini mantap gitu loh Mas, tak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Jangan-jangan memang PSI ini hebat dan keren karena tidak pernah bisa dideteksi oleh alat apapun, termasuk alat quick count yang selama ini dianggap canggih dan paling hebat, selalu tepat memprediksi hasil pemilu. Kan itu saja kuncinya. Memang hebat Mas Adi, atau memang ada penjelasan lain yang mungkin bisa diterima oleh publik terkait dengan kenaikan ini Mas Adi? Kan pertanyaannya begini Mas, banyak yang menduga seakan-akan dalam tanda kutip ada gerakan-gerakan khusus yang berupaya untuk meloloskan PSI. Kan begini, yang kemudian kita sering terima dari medsos, dari kelompok-kelompok aktivis dan pegiat demokrasi terkait dengan adanya kenaikan yang signifikan oleh PSI. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan data yang terkonfirmasi apa gerakan-gerakan khusus itu. Nah, per hari ini itu kan didasarkan pada asumsi dan praduga. Saya terus terang sebagai dosen, sebagai peneliti ya, ingin tahu persis apa yang disebut dengan gerakan-gerakan khusus itu untuk meloloskan PSI. Karena ini harus dibuka secara transparan. Karena pada saat yang bersamaan, jangan-jangan memang PSI itu suaranya luar biasa. Tapi itu tadi, tak pernah bisa dideteksi, bahkan oleh quick count sekalipun gitu ya. Inilah yang saya sebut pertaruhan kualitas demokrasi, ini pertaruhan
hasil pemilu kita, salah satunya pileg di 2024. Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, janggal dengan ini semua, harus berani secara terbuka untuk melakukan audit investigasi dan menantang KPU secara terbuka untuk buka-bukaan data yang mereka miliki. Terutama kawan-kawan yang sudah merilis secara terbuka hasil quick count mereka yang memprediksi bahwa PSI tidak lolos ke parlemen. Menurut saya itu layak untuk diadu, Mas. Artinya itu mungkin untuk dilakukan, Kak, Mas? Maksudnya perbandingan data KPU dan juga lembaga survei tersebut mungkinkah dilakukan? Sangat mungkin. Karena lembaga-lembaga survei ini tentu akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Masa iya hasil quick count-nya salah? Sementara mereka selama ini mengatakan bahwa setiap proses pemilu, politik, dan pilkada, mereka tebakannya presisi, Mas. Selalu akurat 100%. Tapi kenapa soal memprediksi PSI, mereka gagal dan salah? Coba buka Sirekap. Pilih hitung suara pilek DPR, TPS 02, Sentul Raya, Balaraja, Tangerang, Banten. Cek sehasil dan lihat jumlah suara tidak sah. Tertulis 36 suara. Sekarang bandingkan dengan yang diinput di web. Jumlah suara tidak sah menyusut jadi 5 suara. Lalu kemana yang 31 suara? Ternyata dibagi PSI sama Gelora buat mendongkrak suara partainya. PSI dari 5 suara menjadi 30 suara. Gelora dari 1 suara menjadi 7 suara. Yang lebih mengagetkan, dari 18 TPS di Sentul Jaya, 6 TPS terjadi kecurangan dengan pola yang sama. Ini adalah video tangkapan layar pada hari Minggu 3 Maret tahun 2024. Kami menemukan modus kecurangan menaikkan perolehan suara PSI yang dilakukan dengan cara mengambil suara tidak sah. Kita cek di Sirekap KPU, TPS 04, Bulakan, Cibeber, Cilegon, Banten. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.